warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada waktu ba'da isya ini kita bisa bersama-sama untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran panjenengan untuk menunggu karena macetnya luar biasa tadi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini, ke musola ini, semua mendapat anugerah rahmah yang melimpah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang sedang kita bicarakan pada malam ini, kita akan mencoba memahami ayat yang termaktub dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang pertama. Ada kata kunci yang penting untuk kita pahami bersama. Kata kunci yang saya maksud itu adalah ungkapan istilah Al-Masjidil Aqsa. Kalau kita pernah belajar istilah dalam bahasa Arab, ada al-ma'rifah. Kalau saya ambil contoh istilah baitun dengan al-bait, itu maknanya berbeda. Kalau baitun itu bermakna sebuah rumah, tapi rumah yang mana tidak dikenal, tidak diketahui. Hanya sekedar informasi global, sebuah rumah, tidak terang, tidak jelas. Tapi kalau disebut al-bait, itu berarti rumah tersebut sudah sangat dikenal, sudah diketahui, sudah teridentifikasi, sudah tervalidasi. Itu bedanya antara baitun dengan al-bait. Ini kalau kita belajar bahasa Arab lapis dasar. Dari sini kita juga bisa memahami bahwa ungkapan atau istilah Al-Masjidil Aqsa berarti ini rumah suci yang sudah sangat dikenal, sudah sangat diketahui. Dan ini bukan sekedar diketahui oleh satu generasi, tapi melintas batas generasi. Bukan hanya muncul dan diketahui atau dikenal pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi juga dikenal dan diketahui sejak masa sebelum beliau. Karena sangat-sangat dikenal. Bukan hanya dikenal oleh kita, ahlul Islam, tapi juga dikenal di kalangan ahlul kitab. Itulah sebabnya ungkapan yang dipakai Quran jelas, Al-Masjidil Aqsa. Dan Al-Aqsa itu sendiri bermakna jauh. Jadi masjid yang sudah sangat dikenal dan letaknya jauh, sangat jauh bila dibandingkan dengan Al-Masjidil Haram.
Dan salah satu nama yang dikenal dalam tradisi Islam Al-Masjidil Aqsa itu, nama lainnya adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu istilah Arabnya. Sedangkan istilah selain bahasa Arab, yakni istilah bahasa Ibraninya dikenal dengan sebutan Bait Hamikdash. Jadi kalau disebut Baitul Maqdis sama dengan Bait Hamikdash. Bahkan istilah ini juga dikenal dengan nama lain, Bait Hamikdash, yakni disebut dengan sebutan Haikal siapa? Hah? Haikal Sulaiman. Pertanyaannya, kenapa bait suci atau Baitullah yang ada dengan sebutan Baitul Maqdis dikenal dengan sebutan Haikal Sulaiman? Kenapa? Karena yang membangun, yang mendirikan, yang dipercaya oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Allah untuk membangun pertama kali kawasan itu, bait suci itu adalah Nabi Sulaiman. Pertanyaannya, kenapa harus Nabi Sulaiman? Dan apa makna Sulaiman? Kalau di sini ada yang punya nama Sulaiman? Kalau saya ingin tanya, apa makna Sulaiman? Tidak mungkin dalam Al-Quran itu suatu istilah itu sia-sia tanpa makna. Sulaiman pasti punya makna. Yunus punya makna. Yosef punya makna, Yusuf punya makna. Yusuf itu bahasa Ibraninya Yosef. Kalau dicari akar katanya dari kata Yasaf. Yasaf itu artinya duduk. Berarti ini nanti orang punya kedudukan di masa depan. Makanya namanya Yusuf, Yosef. Karena istilah Yasaf itu artinya duduk. Dalam bahasa Akkadia, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ugarit juga bermakna duduk. Artinya berarti ini orang di masa depan ternyata punya kedudukan. Kembali pada pembahasan tadi mengenai nama. Bapak Ibu nggak usah terlalu tegang, rileks aja. Jadi sekali lagi saya ingin tanya, apa makna Sulaiman? Sulaiman itu istilah Al-Quran, nama Nabi. Dia dikenal dengan nama Malik Sulaiman. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Melech Shlomo. Jadi Sulaiman, Shlomo. Dalam bahasa Inggris disebut dengan sebutan Solomon. Jadi Sulaiman, Shlomo, Solomon. Kemudian akar katanya apa kalau begitu? Shlomo atau Sulaiman dari kata Shalom, dari kata Shalem, Salom, Salem, sepadan dengan istilah Arabnya salam. Berarti kalau begitu Sulaiman sama dengan Pak Salam. Salam itu artinya apa? Selamat, damai, sejahtera. Jadi nama Sulaiman itu bermakna damai sejahtera, Raja damai. Jadi kalau disebut Raja Sulaiman, arti harfiahnya Raja damai. Itulah makna dari nama Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan saja dipercaya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membangun Baitullah pertama kali di kawasan Palestina, tapi beliau juga dipercaya oleh Allah untuk membangun kota suci di situ. Kota sucinya disebut dengan nama apa? Yerusalem. Pertanyaannya, apa makna Yerusalem? Kalau sampean ngaji sama saya itu dipreteli kata demi kata, karena di situ ada rahasia. Kenapa namanya Yerusalem? Itu sebuah nama yang bukan muncul tiba-tiba. Itu sebuah nama yang sudah ada grand design atas perintah Allah yang dipercayakan kepada Sulaiman. Apa makna Yerusalem?
Yerusalem bukan bahasa Arab, tapi sebanding dengan istilah bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, nama itu juga muncul, tapi dalam istilah Arabnya. Kalau Yerusalem, istilah Ibraninya. Istilah Arabnya kita bisa cek di dalam surah Al-An'am ayat 127. Ayat itu berbunyi, lahum darussalam 'inda rabbihim. Bagi mereka orang-orang yang saleh mendapatkan anugerah di sisi Tuhannya, yakni sebuah jannah, surga yang disebut Darussalam. Dalam bahasa Ibrani menjadi Yerusalem. Apa makna Darussalam? Dar itu artinya rumah atau wilayah. Salam artinya damai. Jadi Darussalam wilayah damai, rumah kedamaian. Coba kita lihat itu dan renungkan. Kenapa namanya harus Yerusalem? Dan kenapa surga itu bernama Darussalam? Karena di sana itu ada grand design yang sebetulnya kawasan itu sepadan dengan wilayah yang suci di tempat lain yang dulu didirikan oleh datuknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu generasi yang kesekian dari Nabi Yakub. Yakub keturunan Ishak. Ishak keturunan Ibrahim. Ibrahim sudah mendirikan kota suci, tapi di wilayah selatan, bukan wilayah utara. Wilayahnya disebut Makkah. Dan di situ ada Baitullah, dan di situ ada tanda maqam Ibrahim. Kalau bicara mengenai Ibrahim, semua baik itu ahlul Islam maupun ahlul kitab paham siapa tokoh yang dimaksud. Mau disebut Ibrahim, mau disebut Ibrahim, mau disebut Abraham, itu tokohnya sama. Kalau Quran hanya menyebut dua nama. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Atau boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi nama Ibrahim atau Ibrahim itu sosoknya satu. Itu bahasa Quran, sama-sama bahasa Arab. Tapi bahasa Ibraninya tidak disebut Ibrahim, tidak disebut Ibrahim, tapi dibaca Abraham. Jadi Abraham, Ibrahim itu tokohnya sama. Cuma karena kita ini nggak ngerti atau gara-gara kurang piknik, maka kemudian langsung berkata kalau Abraham itu adalah nama bukan Islami, harus dibuang. Yang betul adalah Ibrahim. Tidak boleh selain Ibrahim. Ada nggak yang berkata begini? Ada. Lalu kalau kita tanya, kalau misalnya anak saya beri nama Ibrahim, boleh nggak? Juga nggak boleh, karena itu bukan Quran. Padahal Quran juga terbaca Ibrahim. Pertanyaannya, ada nggak di antara kita yang punya anak namanya Ibrahim? Nggak pernah kan? Karena memang yang dibaca hanya Quran biriwayah Hafiz. Coba kalau baca Quran biriwayah yang lain, biriwayah Syu'bah, biriwayah Al-Laits, pasti akan kita menemukan nama yang varian. Bukan berbeda, tapi lahjahnya yang agak berbeda. Lahjah itu dialek. Sama seperti kalau kita baca hal ataka haditsu Musa, boleh dibaca hal ataka haditsu Musa. Pertanyaannya, namanya itu sebetulnya Musa atau Muse? Kalau bahasa Ibraninya bukan Musa, bukan Muse, tapi Moshe. Dari sinilah Al-Quran semakin bisa dipahami bahwa dari Musa, Moshe, Muse itu orangnya satu. Ibrahim, Abraham orangnya satu. Jadi kalau dalam Quran disebut Darussalam, bahasa Arabnya
Di sini dalam bahasa Ibrani menjadi Yerusalem. Artinya sama, rumah damai, wilayah damai. Ini grand design. Pertanyaannya begini, kenapa Makkah dan Yerusalem itu ada hubungan? Dan apa sebetulnya tujuannya? Makkah itu bukan sekedar kota, tapi di situ ada maksud. Makanya kalau kita belajar tafsir, ketika diberi penjelasan Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Apa yang dimaksud dengan wahadal baladil amin? Makkah, kota Makkah. Apakah itu tafsiran para ulama? Iya. Apakah berdasar pada hadis? Iya. Tapi anehnya, hadis ini tidak dipertentangkan. Hadis ini tidak ada yang menolak. Para ulama juga satu suara. Padahal kalau kita belajar kitab tafsir, belajar kitab tafsir, ada nggak memahami Quran itu ada potensi untuk berbeda? Ada nggak potensi untuk berbeda pendapat dalam memahami ayat Quran? Ada. Nggak usah jauh-jauh. Ketika membicarakan wamsahu biru'usikum, artinya usaplah kepala, ada yang menafsiri seluruh kepala. Ketika berwudu, seluruh kepala. Ada yang menafsiri sebagian kepala. Imam Malik menafsiri itu seluruh kepala, diusap. Imam Syafi'i menafsiri sebagian kepala. Mana yang betul? Mana yang betul? Dua-duanya betul. Jangan merasa yang seluruh kepala paling betul, yang sebagian kepala tidak betul. Itu arogansi. Karena para ulama lebih paham daripada kita yang bukan ulama. Kenapa? Ada potensi berbeda dalam redaksi bahasa Arabnya itu. Apalagi bicara fikih. Tapi kalau bicara bukan fikih, bicara akidah, para ulama itu satu suara. Nah, bicara mengenai Makkah itu bagian dari akidah. Karena di situ tempat kelahiran seorang nabi yang disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada ikhtilaf di antara para ulama. Karena kaitannya dengan kerasulan. Jadi ketika ditanya wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, ada enggak ulama generasi salaf terdahulu, kemudian generasi khalaf, kemudian generasi kita sekarang, generasi mutaakhirin, para penafsir mutaakhirin berbeda pendapat mengenai kawasan itu yang disebut negeri yang aman? Tidak, semua satu suara bahwa itu yang dimaksud adalah Makkah. Ini menakjubkan ini. Karena ini bicara apa? Akidah. Bicara akidah. Nah, kembali pada persoalan tadi. Jadi Makkah itu sejajar dengan Yerusalem. Baitul Haram, Masjidil Haram sejajar dengan Masjidil Aqsa. Makanya keduanya menjadi kiblat. Orang Yahudi kiblatnya di Masjidil Aqsa. Orang Islam kita ini, Muslim, kiblatnya itu dua. Pertama Masjidil Aqsa, kedua Masjidil Haram. Yang satu bukan salah. Masjidil Aqsa bukan salah, itu benar, tapi sudah tidak berlaku. Bukan salah, itu benar, kiblat, tapi sudah tidak berlaku. Sementara yang berlaku adalah Masjidil Haram. Makanya kalau yang pernah umrah maupun haji, ada yang sholat di Masjid Qiblatain. Jadi kalau begitu, ringkasnya sederhana. Dua lokasi itu adalah wilayah damai. Dua lokasi itu adalah wilayah yang penuh keamanan. Karena di situ adalah semacam fotokopi atau miniatur. Miniatur dari apa? Miniatur dari yang di sono. Kalau saya sebut sono, paham ya? Di negeri akhirat itu. Maka sebelum ke sono, di sini dihadirkan, di fotokopi
Fotokopinya itu salah satunya adalah Yerusalem. Fotokopi dari Darussalam di sono. Jadi yang di sini harus sama seperti yang di sono. Di sono tidak ada kata-kata lain kecuali salam, 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 alhamdulillah. Tidak ada percekcokan. Tidak ada yang namanya gontok-gontokan. Tidak ada perselisihan. Semua dalam damai sejahtera di alam sana. Maka di dua tempat yang menjadi kiblat itu juga diberlakukan sama. Karena ini fotokopinya. Ada yang KW, ada yang ori. Supaya paham begini, di negeri akhirat itu yang ori. Sebelum ke yang ori, kita diberikan yang KW dulu. KW ini ada pelajaran. Di lokasi itu kita dilarang apa? Di Mekah, yang umrah atau yang haji, dilarang apa? Lihat itu dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Faman farada fihinna al-hajj haji. Maka barang siapa yang menunaikan ibadah haji pada bulan-bulan itu, fala rafatha, maka tidak boleh bagi mereka untuk berkata-kata kotor. Kedua, wala fusuqa, dan dilarang bertindak maksiat. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh bertengkar pada masa pelaksanaan haji. Masalahnya, kenapa banyak aturan pada saat haji? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Kalau saya ibaratkan begitu, paham maksudnya ya? Kenapa dilarang begini? Bahkan di ayat-ayat yang lain dilarang membunuh. Bahkan membunuh binatang pun juga dilarang. Mencabut pohon-pohonan boleh nggak? Kenapa kok nggak boleh? Kita sekarang ini, kebanyakan muslim ini, rata-rata beribadah itu hanya sekedar ritual. Nggak pernah memahami maksudnya. Kenapa nggak boleh begitu? Kenapa nggak boleh jidal? Berolok-olokan, berdebat, dan lain sebagainya. Bertengkar, kenapa nggak boleh? Bahkan mencabut pepohonan saja nggak boleh. Tapi orang yang nggak paham, mengambil satu kerikil di sana, dibawa pulang ke sini. Tujuannya apa? Jadi jimat. Padahal nggak boleh ngambil di situ. Tapi masalahnya bukan masalah mengambil tidak mengambil. Kenapa kok ada larangan mengambil di situ? Karena itu KW-nya surga. Maka yang masuk ke wilayah itu tidak boleh melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa? Tujuan dari surga itu sendiri. Karena di surga itu nggak ada begituan. Maka siapapun yang pulang dari umrah atau haji bukan sekedar dipanggil Pak Haji dan Bu Hajah, tetapi harus membawa suasana surgawi yang ada di Mekah itu ke sini. Kalau di sana tidak berjidal, di sini juga tidak berjidal. Kalau di sana tidak marah-marahan, di sini jangan marah-marahan. Itu maksudnya sebenarnya. Agama itu di situ. Kenapa? Ketika kita masuk ke alam surga, di sana tidak ada sesuatu yang dilarang-larang itu. Sudah nggak ada. Yang ada hanya ucapan apa? Salam, salam, alhamdulillah. Dan itu sebagaimana yang diajarkan Al-Quran itu sendiri. Ini saya belum membahas mengenai Zionis ya. Ini bahas grand design dulu. Jangan terburu nafsu Zionis ini. Nanti kalau sampean bicara langsung Zionis, tidak paham nanti. Karena apa? Grand design-nya itu begitu. Grand design-nya. Makanya kalau kita paham grand design, kita akan tahu cara beragama itu yang bagaimana. Bukan sekedar kulit, tapi juga makna. Nah, sekarang kita uji. Apa yang termaktub dalam Quran itu betul-betul harus menjadi renungan. Dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat yang ke-105. Apa yang di sono itu difotokopi di sini. Yang di sini harus sama dengan yang di sono.
Buktinya apa? Lihat itu, ayat 105. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah termaktub di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, bahwa bumi ini sesungguhnya diwarisi hanya orang-orang yang saleh. Jadi orang yang saleh itulah yang berhak mewarisi bumi ini. Dan itu sudah tertulis di sono, di Lauhil Mahfuz. Bahkan juga tertulis dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu di sono atau di sini? Di sini, karena diterima oleh Nabi Daud. Quran juga diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan hal yang sama dalam surah Al-Anbiya itu. Jadi yang di sono dengan di sini itu ibaratnya yang satu yang ori, yang satu KW. Tapi yang KW itu harus mirip seperti yang ori. Ini bahasa Quran itu indah sebetulnya. Maka hanya orang yang soleh yang mewarisi bumi ini di sini, dan nanti orang-orang yang soleh lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka orang-orang yang soleh itu surga yang disebut darussalam dari sisi Tuhan mereka. Itu sebetulnya. Hal yang seperti ini ada yang mu'alaf enggak di sini? Ada yang non muslim dulunya? Oh, kayaknya Turki semua. Turunan Islam ya. Itu kalau saudara punya pengalaman masa lalu, itu oh ternyata betul ada hubungannya, meskipun tidak persis sama. Doa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, saudara kita menyebutnya Yesus Kristus ya, atau bahasa Suryaninya disebut Aiso de Mesiho. Itu mengajarkan kepada para muridnya. Doanya sampai sekarang masih dibaca itu di tempat ibadah, tapi dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa aslinya mirip dengan bahasa Arab. Beliau mengajarkan apa? Avinu Shebashamayim. Shebashamayim itu bahasa mirip dengan bahasa Arab. Samawat, langit atau surga. Avinu Shebashamayim. Yitkaddesh shemiha. Tavo malkhutiha. Yiatseret soniha ka'asher bashamayim gamba eret. Kalau diterjemahkan itu sederhana, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya punya keyakinan ini barangkali jejak ajaran yang dibawa oleh beliau yang masih ori, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran. Mari kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu dibaca setiap hari itu, bahkan setiap minggu dibaca. Apa maksudnya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Karena bumi ini KW-nya, orinya di mana? Di sono. Maka yang di sini harus persis seperti yang di sono. Tapi masalahnya, nah ini baru bahas Zionis sekarang. Kalau dari grand design, Yerusalem itu wilayah damai atau bukan? Damai. Wilayah damai. Tapi kenapa sekarang menjadi wilayah konflik? Kenapa? Siapa yang melakukan ini? Jawabannya sudah tahu kan? Nah, tapi bagaimana ceritanya kok bisa begitu? Ini yang harus jelas. Ingat, kalau kita belajar tarikh, belajar sejarah, baik itu dalam versi Islam maupun versi non-Muslim, Yerusalem itu sebelum tahun 1948, lebih tepatnya pada masa kekhilafahan Turki Utsmani, itu yang namanya Yerusalem, bahkan seluruhnya wilayah Palestina, itu betul-betul menjadi wilayah yang sejuk. Sesejuk sekarang ini. Apa maksudnya sejuk? Damai, sejahtera. Yerusalem itu ada simbol rumah suci, Baitullah. Di kawasan itu
mau yang Yahudi Mizrahi Palestina, mau yang Arab Kristen Palestina, mau yang Muslim Arab Palestina, nggak ada yang namanya konflik. Jadi ini nggak ada hubungan dengan agama. Pada masa Turki Utsmani, kekhilafan Islam memberikan kedamaian, memberikan anugerah tempat yang dimana agama-agama itu tidak bersengketa. Yang Muslim ibadah di Masjidil Aqsa, yang Yahudi Mizrahi ibadah di tembok ratapan, yang Kristen beribadah di gereja makam kudus, makam suci. Wilayahnya sama di Yerusalem. Nggak pernah ada terjadi konflik. Itu tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah. Tapi kenapa kok bisa jadi konflik? Itu baru muncul tahun 1948. Ketika apa? Orang-orang Yahudi Ashkenazi, bukan Yahudi Mizrahi, Yahudi Ashkenazi, inilah yang mendirikan negara Israel sekarang. Yahudi, lebih tepatnya Yahudi kulit putih, Yahudi Eropa, yang di masa itu di Eropa mereka itu mengalami semacam genosida. Pada masa Hitler mereka mengalami pembunuhan massal. Kenapa? Karena mereka menguasai ekonomi di Eropa. Dan Jerman merasa, ini kenapa orang-orang Yahudi kok bisa begini? Kami orang-orang yang tertindas, sekarang kami balik situasinya. Kamu harus keluar dari wilayah ini dan silakan pergi ke tempat lain. Kami lebih unggul dibanding Anda. Itu Hitler. Nggak usah saya ceritakan panjang lebar, Hitler kan. Pembunuhan besar-besaran terjadi. Sehingga Eropa waktu itu terpecah-pecah sikapnya memahami Hitler ini. Kemudian British memberikan 4 opsi. 4 opsi. Silakan orang-orang Yahudi Ashkenazi untuk pergi ke kawasan Afrika, tepatnya di wilayah Afrika Selatan, untuk mendirikan negara, atau ke kawasan Argentina, wilayah Amerika Latin, atau ke kawasan Uganda, benua Afrika, atau ke kawasan Palestina. Nah, kemudian mereka milih mana? Milih Palestina. Dan itu atas restu dari Inggris. Pertanyaannya, kok bisa Inggris berkuasa di Palestina? Karena Turki Utsmani waktu itu kekuasaannya itu luas, kalah perang. Karena kalah perang, wilayahnya itu dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa. Maka muncul negara Kuwait, muncul negara Bahrain, muncul negara Saudi Arabia, muncul negara Lebanon, muncul negara Yordan, yang semuanya itu sebenarnya dulu satu di bawah kekhilafahan Turki Utsmani. Karena dipecah-pecah seperti kue, dibagi-bagi. Palestina di bawah mandat British. Dari situlah British memberikan wewenang, silakan pergi ke Palestina. Kira-kira kalau ini bangunannya sekian, sudah ada orangnya, kemudian ada orang asing masuk, kira-kira sumuk atau enggak? Hah? Jumlahnya bertambah, lokasinya tidak bertambah. Apa yang terjadi? Kalau yang datang 1 orang, 2 orang mungkin nggak terasa, tapi kemudian semakin banyak dan bergerombol. Kira-kira apa yang terjadi? Itulah yang terjadi. Setelah orang asing ini masuk dari Eropa ke Palestina, mereka bukan malah berterima kasih diberikan tumpangan, tapi justru merampas haknya yang asli di situ. Bahkan orang-orang Yahudi falasa, tahu orang Yahudi falasa? Yahudi kulit hitam. Loh, dari mana mereka? Mereka ini keturunan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Mereka disebut Yahudi falasa.
itu tidak bisa menjadi pejabat di Israel. Kenapa? Dianggap kulit hitam. Padahal mereka ini lebih ori, keturunan Sulaiman dengan Ratu Balkis. Sementara Ashkenazi itu apakah keturunan Nabi Yakub? Nabi Yakub itu berapa putranya? 12 orang. Yahudi Ashkenazi ini dikenal dengan sebutan suku ke-13. Ini bahasa sindiran sebetulnya. Yang sebetulnya bukan Yahudi ori, Yahudi KW. Yang masuk agama Yahudi suku Khazar dari Eropa. Tepatnya sekarang itu kawasan Kaukasus. Kemudian masuk agama Yahudi. Itu yang kemudian menguasai sekarang. Itulah sebabnya kalau sampean lihat di YouTube, kok bisa antar Yahudi itu kok bertegangan. Ada Yahudi yang pakai pakaian hitam, ya, jambang kanan kirinya panjang, kemudian pakai topi hitam dan menggunakan apa itu? Flag, bendera Israel atau bendera Palestina? Bendera Palestina. Bahkan mereka ini menyebut negara Israel dengan sebutan bahasa mereka, Zemedinat Hasatan, ini negeri setan. Yang ngomong gitu siapa? Muslim? Bukan. Yahudi Mizrahi yang asli di situ. Jadi kalau dikatakan ini perang antara agama Yahudi dengan Islam, itu terlalu menyederhanakan masalah. Ini agama iya, tetapi juga politik iya. Yang tertindas di sana itu Yahudi Mizrahi tertindas, Arab Kristen Palestina tertindas, yang kebanyakan Muslim Arab Palestina yang lebih tertindas. Kenapa orang-orang Arab Palestina, orang Arab Kristen Palestina itu kok tidak terlalu terekspos? Karena mereka sebagian besar sudah keluar dari Palestina karena nggak kuat. Mereka itu migrasi sekarang ke Amerika. Sebagian mereka hanya bertahan di kota Nazaret, karena itu dianggap sebagai apa? Kota kelahiran Nabi Isa. Dan sebagian bertahan di Bethlehem. Di tempat lain mereka sudah nggak kuat, sudah lebih baik harus migrasi. Tapi yang bertahan saudara-saudara kita yang Muslim Palestina, bahkan bertahan di kawasan Al-Aqsa. Mereka rela nyawanya hilang demi kemuliaan Al-Aqsa. Ini beda ya, karena Islam itu ada konsep apa? Jihad tadi. Itu yang membuat mereka bertahan. Nyawa ini tidak ada harganya dibanding Al-Aqsa. Kalau Al-Aqsa tidak ada yang melindungi dan mereka tidak bertahan di sana, mereka harus pergi, Al-Aqsa akan dirampas. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus bertahan. Dan anehnya, setiap bayi yang lahir itu sedikit atau banyak? Banyak. Yang meninggal banyak, yang lahir juga banyak. Ini aneh ini. Orang-orang Arab Palestina itu yang meninggal banyak, yang lahir juga banyak. Ini kalau bukan dari rancangan ilahi nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka saudara-saudara, jadi yang disebut Yahudi Zionis itu Yahudi Ashkenazi itu. Yahudi Ashkenazi. Dan mereka ini nggak pernah akur dengan Yahudi Falasa, nggak pernah akur dengan Yahudi Mizrahi, nggak pernah akur dengan Arab Kristen Palestina, bahkan nggak bisa akur dengan Muslim Arab Palestina. Kenapa? Mereka maunya itu menghegemoni, nggak bisa dipecah jadi dua, harus masuk wilayah Israel, nggak bisa ada negara lain di luar Israel, harus Israel. Dan saya nggak tahu kenapa ya kawasan yang sekarang itu ramai terus sejak dulu sampai sekarang itu yang disebut jalur Gaza. Ada yang tahu apa makna Gaza? Ternyata istilah Gaza yang kita kenal, istilah Arabnya itu Gaza. Arti harfiahnya apa? Perang. Jadi jalur Gaza arti harfiahnya jalur. Jadi nama itu ada sesuatu ternyata, bukan kebetulan. Ini kampung apa namanya? Kira-kira apa maknanya itu? Saya nggak tahu, karena saya bukan orang sini.
Pasti ada sesuatu itu. Jadi nama itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Kenapa namanya Madinah? Kenapa namanya Makkah? Kenapa namanya Yerusalem? Kenapa namanya Jibril? Kenapa namanya Mikail? Kenapa namanya Rafail, Israfil, dan lain sebagainya? Kenapa namanya Ibrahim? Kenapa namanya Ismail? Kenapa namanya Ishak? Ada makna semua. Cuma nggak mungkin saya jelaskan semua, ya. Saya konsentrasi ke situ saja. Jadi ada dua hal penting yang harus dipahami. Pertama, grand design. Kalau grand design-nya Yerusalem itu sebetulnya wilayah damai, tapi menjadi wilayah konflik karena ada Zionis. Dan jangan lupa, Zionis itu bukan hanya Yahudi Ashkenazi, ada Muslim Zionis. Ada Muslim Zionis. Loh, tentara Israel itu apakah Yahudi semua? Enggak. Tentara Israel itu ada yang Muslim, tapi ini Muslim Zionis. Bahkan ada yang dari tentara Druze, orang agama Druze. Coba bayangin, kok bisa? Ya itu tadi, sampean seperti memahami Belanda. Belanda itu penjajah atau bukan? Mayoritas agamanya apa? Kristen. Ini soal agama atau soal penjajahan? Nah, jadi campur baur sebetulnya. Ini soal agama iya, soal politik iya. Kenapa disebut soal agama? Ada kaitannya dengan Al-Aqsa. Kapan Al-Aqsa itu bisa menjadi damai? Kalau dari tinjauan agama, ini akan terus berlangsung sampai kapan? Nggak tahu. Konflik ini terjadi, kita nggak tahu. Reda sementara, kumat lagi. Reda sementara, kumat lagi. Terus begitu. Sampai kapan? Sampai dua orang ini akan muncul. Siapa itu? Imam Mahdi dan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih akan turun di muka bumi bersama Imam Mahdi. Kalau Isa Al-Masih generasi terakhir dari Bani Israel yang mereka tolak. Sedangkan Imam Mahdi generasi terakhir dari Bani Ismail. Dua orang ini yang akan datang. Saya tambahkan ada info. Nabi Isa itu bisa disebut sebagai nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Setelah beliau nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Sebelum beliau diutus Nabi Zakaria, bagaimana perlakuan Bani Israel terhadap Nabi Zakaria? Digergaji. Nabinya sendiri digergaji. Setelah Nabi Zakaria diutus Nabi siapa? Nabi Yahya, putra dari Zakaria, menjadi nabi. Diterima atau ditolak? Ditolak. Mengalami apa dia? Dipenggal kepalanya. Seperti Sayyidina Husain, cucunya Nabi, dipenggal kepalanya. Coba bayangkan. Baru setelah Nabi Yahya diutus siapa? Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa diutus Nabi lain enggak dari kalangan Bani Israel? Enggak ada. Pertanyaannya, Nabi Isa itu ya diterima atau ditolak? Ditolak. Bahkan mau apa? Mau disalibkan. Tapi Allah menyelamatkan enggak? Allah selamatkan. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa kok selamat? Kalau bahasa Jawa, iki wis koret-koretan. Kalau ini tidak diselamatkan, habis saksinya. Makanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti akan turun lagi untuk menghakimi bangsa Israel. Menghakimi kaumnya sendiri. Itu tujuannya. Dan sebelum beliau dianiaya dan dipersekusi gitu ya, atau disalibkan menurut kaum Kristiani, dia sudah berucap di bait suci, di rumah Baitul Maqdis itu. Apa yang dia katakan? Itu ada tertulis dalam kitabnya kaum Nasrani. Dia berkata begini, Yerusalem, Yerusalem. Ini beliau pakai bahasa sastra. Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian
seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya, tapi kalian tidak mau. Saksikanlah wahai Yerusalem, tidak ada satupun di masa nanti satu batu yang masih tetap kokoh pada tempatnya, dan semuanya akan dihancurkan. Pernyataan ini terjadi atau tidak? Terjadi. Tahun 70 Masehi, Baitullah, Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Sulaiman diteruskan oleh Herodes, yang megahnya itu luar biasa, hancur luluh lantak, yang tersisa hanya tembok ratapan doang. Bayangkan, seandainya tembok ratapan itu juga hancur, kira-kira kita nggak bisa bayangkan betapa megahnya. Tapi kemegahan itu bisa teridentifikasi karena tembok ratapan itu tersusun atas batu bata besar. Satu bata besar itu ukurannya ya segini. Ini dua batu bata besar ini. Oh, masih kurang besar lagi. Terus cara ngangkatnya kayak apa dulu? Itu yang tersisa pakai jin. Borobudur. Keren. Jadi kalau batunya saja satu plong ya. Satu batu bata. Kalau batu bata kita ukurannya berapa? Itu batu batanya ukurannya segitu besarnya. Itu yang tersisa. Kalau begitu bangunannya kayak apa dulu itu? Oh, megah sekali. Sangat megah. Tapi Nabi Isa berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya, tapi kalian tidak mau. Ditolak dia. Dia sudah merasa ditolak. Saksikanlah Yerusalem, Yerusalem, kelak nanti bangunan suci ini tidak ada satu bata pun yang tersusun rapi pada tempatnya. Semua akan dihancurkan. Dan betul, ketika Nabi SAW diutus, kota Yerusalem luluh lantak. Bahkan Baitullah itu menjadi tempat kubangan sampah. Baru dibangun pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an dengan bangunan kecil yang sekarang ini dimewahkan, bentuknya menjadi kubah emas. Di bawahnya itu ada batu besar. Batu besar itu arah kiblat Bani Israel. Kiblat kita dulu begitu, itu. Kemudian pindah ke Makkah. Jadi tujuan Zionis itu apa? Ingin menguasai itu lagi. Bahkan Amerika sendiri sejak tahun 2012, ingat saya, sudah ketok palu bahwa ibu kota Yerusalem itu miliknya Israel. Sementara tidak boleh dari hukum PBB itu kota tersebut menjadi milik Israel, itu menjadi milik bersama. Bebas dari milik siapapun intinya. Tapi Amerika punya kekuatan. Nah, masalahnya begini, kenapa sih orang-orang Arab di negara-negara itu kok nggak bantu Arab Palestina? Kenapa alasannya? Ada yang bisa tahu? Sudah dibantu kalah. Bukan dibantu kalah. 48 itu kelompok negara-negara ikut nyerang ke itu. Tapi 81 sampai Juni tapi kalah. Kalah, ya, pernah kalah. Ya. 67 juga kalah. Kalah. Yom Kippur agak menang. Selama 6 hari perang Yom Kippur, langsung mereka bisa menyikat habis negara-negara Arab sekitarnya. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini negara-negara Arab sepertinya diam dalam tanda kutip, tidak bisa berkutik? Kenapa? Alasannya sederhana. Negara-negara Arab itu bikinan siapa? Bukan bikinan Yahudi. Terlalu menyederhanakan itu. Ini bikinan negara-negara pemenang perang dunia kedua. Siapa negara pemenang dunia kedua? Inggris, Amerika, dan Prancis. Ketiganya memegang hak veto. Ini yang membela Israel. Sementara yang membela Palestina siapa? Rusia dan Cina. Yang membela Palestina ini Rusia dan Cina. Yang membela, ya kalau yang muslim ya, ini yang pemegang hak veto. Pemegang hak veto kan 5 ya, Prancis, Inggris, Amerika.
itu mendukung Israel. Rusia dan Cina mendukung Palestina. Kalau ini sama-sama punya hak veto, 3 lawan 2, menang mana? Ya tetap menang pembela Israel. Jadi ibaratnya kalau Saudi membantu Palestina, Amerika akan tekan tombol untuk menghancurkan Saudi. Kalau Yordan ikut cawe-cawe, Amerika akan tekan tombol. Tapi kalau Amerika tekan tombol, Cina akan tekan tombol, Rusia akan tekan tombol, dan jadilah perang dunia ketiga. Jadi ini bukan persoalan masalah Palestina dan Israel, ini juga masalah Amerika lawan Cina, Amerika lawan Rusia, Cina lawan Prancis, Cina lawan Inggris, dan Cina lawan Amerika. Ini geopolitik, bukan sekedar persoalan ini Cina, ini Amerika. Ini geopolitik. Kalau kita nggak sadar geopolitik, susah, kita nggak bisa memahami. Jadi kalau begitu, Zionisme itu tetap akan bisa tumbuh senyampang pemegang hak veto masih ada. Bagaimana bisa hilang? Kalau hak veto sudah dicabut. Persoalannya kapan bisanya hak veto dicabut? Ini yang menjadi problem. Kapan hak veto bisa dicabut? Nggak usah jauh-jauh. Rusia menyerang Ukraina. Kenapa alasannya? Karena Ukraina membela bloknya Amerika. Ini kalau Ukraina sudah membelot, ini kawasan sudah tidak aman ini nanti. Maka nggak mau Rusia akan gempur itu siapa? Ukraina. Jadi persoalan geopolitik tuh luar biasa. Masalahnya yang ada di sini ngerti politik semua nggak? Nah, itu problemnya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.